Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam perkebunan. Nah, kembali lagi bersama kami kelompok 6. Di video kali ini kita akan membahas mengenai analisa free fatty acid atau ALB pada CPO. Langsung saja, mari kita mulai. Nah, tujuan dari praktikum kali ini yaitu mengetahui kadar asam lemak bebas pada CPO, kemudian membandingkannya dengan SNI nomor 01-2901-2006. Adapun alat-alat yang akan digunakan yaitu timah analitik, Erlenmeyer 250 ml, hot plate, pipet tetes, gelas ukur 50 ml, dan titrator otomatis. Dan untuk bahannya adalah CPO, alkohol, indikator PP, NaOH, dan aluminium foil. Prosedur kerja yang dilakukan pada analisa ini yang pertama adalah memanaskan sampel CPO dengan suhu 60 derajat Celcius. Kedua, memanaskan alkohol dengan suhu 189 derajat Celcius. Selanjutnya, masukkan sampel CPO sebanyak 2 gram ke dalam Erlenmeyer. Kemudian, ditakar alkohol sebanyak 50 ml menggunakan gelas ukur. Selanjutnya, masukkan alkohol tersebut ke dalam Erlenmeyer. Lalu, panaskan larutan campuran CPO dan alkohol di atas hot plate dengan suhu 188 derajat Celcius hingga homogen. Kemudian ditambahkan indikator PP sebanyak 1-2 tetes. Kemudian titrasi dengan NaOH sambil digoyang-goyang hingga mencapai titik akhir yang ditandai dengan perubahan warna menjadi merah muda atau merah jambu yang stabil untuk minimal selama 30 detik. Catat penggunaan mililiter nitrat dan lakukan analisa sebanyak 2 kali dengan perbedaan antara kedua hasil uji tidak boleh melebihi 0,05%. Nah, sebelumnya nilai ALB dapat dicari menggunakan rumus persen ALB sama dengan 25,6 dikali N dikali V dibagi W. Dari hasil praktikum yang dilakukan diperoleh ALB sebesar 11,27% dan ternyata melebihi dari SNI yang telah ditetapkan yaitu 0,5%. Kira-kira kenapa hal itu bisa jadi ya? Asam lemak bebas adalah asam lemak yang berada sebagai asam bebas tidak terikat sebagai trigliserida. Hasil reaksi hidrolisis minyak sawit adalah gliserol dan ALB. Reaksi ini akan dipercepat dengan adanya faktor-faktor seperti panas, air, keasaman, dan katalis enzim. Semakin lama reaksi ini berlangsung, maka semakin banyak kadar ALB yang terbentuk. Faktor yang mempengaruhi tingginya ALB pada CPO: 1. Pemanenan buah sawit yang tidak tepat waktu. Apabila pemanenan buah dilakukan dalam keadaan lewat matang, maka minyak yang dihasilkan mengandung ALB lebih tinggi. Sebaliknya, jika pemanenan dilakukan dalam keadaan buah belum matang, maka selain kadar ALB rendah, rendaman minyak yang diperoleh juga rendah. Agar ALB minimum, pengangkutan buah panen harus dilakukan sesegera mungkin. Selain itu juga perlu dijamin bahwa hanya buah yang cukup matang yang dipanen. 2. Keterlambatan dalam pengumpulan dan pengangkutan buah. Lamanya penundaan buah atau membiarkan brondolan dapat meningkatkan kandungan ALB sebesar 0,94% setiap pertamanya umur tunda 1 hari atau selama 24 jam. Nah, untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan memasukkan TBS secara langsung ke dalam keranjang rebusan buah. Dengan cara tersebut akan lebih mengefisienkan waktu yang digunakan untuk pembongkaran, pemuatan, maupun pengangkutan buah sawit yang terlalu lama. Dengan demikian, pembentukan asam lemak bebas selama pemetikan, pengumpulan, penimbunan, dan pengangkutan buah dapat dikurangi. Yang ketiga, aktivitas enzim-enzim. Asam lemak bebas terbentuk karena adanya kegiatan enzim lipase. Enzim lipase mampu menghidrolisis lemak netral sehingga menghasilkan gliserol dan asam lemak bebas. Jika dinding sel pecah atau rusak karena proses pembusukan atau karena pelukaan mekanik, tergores atau memar karena benturan, enzim akan bersinggungan dengan minyak dan reaksi hidrolisis akan segera berlangsung dengan cepat. Untuk mengurangi aktivitas enzim, diusahakan agar perlukaan dalam persentase yang relatif kecil. Buah segar yang tidak mempunyai luka tidak mengandung ALB lebih dari 0,25%. 4. Proses hidrolisa selama pemprosesan di pabrik. Pada proses tersebut terjadi penguraian kimiawi yang dibantu oleh air dan berlangsung pada kondisi suhu tertentu. Air panas dan uap air pada suhu tertentu merupakan bahan pembantu dalam proses pengolahan. Akan tetapi, proses pengolahan yang kurang cermat mengakibatkan efek samping yang tidak diinginkan, yaitu mutu minyak akan menurun.
Kenaikan asam lemak bebas selama penyimpanan mungkin disebabkan terjadinya proses hidrolisa, di mana proses hidrolisa akan dihasilkan 1 molekul gliserol dan 3 molekul asam lemak bebas. 5. Pembentukan asam lemak bebas oleh mikroorganisme. Pembentukan asam lemak bebas mikroorganisme seperti jamur dan bakteri tertentu juga dapat terjadi bila suasananya sesuai, yaitu pada suhu rendah di bawah 50 derajat Celcius dan dalam keadaan lembab dan kotor. Oleh karena itu, minyak sawit harus dimurnikan setelah pengutipan. Pemanasan sampai suhu di atas 90 derajat Celcius seperti pada pemisahan dan pemurniannya akan menghancurkan semua mikroorganisme dan mengaktifkan enzimnya. Nah, jadi dari hasil analisa ALB yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kadar ALB pada sampel CPO kali ini tidak memenuhi standar SNI yang telah ditetapkan, yaitu 0,5%. Asam lemak bebas dalam konsentrasi tinggi yang terikut dalam minyak sawit sangat merugikan. Kenaikan ALB ini disebabkan adanya reaksi hidrolisis pada minyak. Hasil reaksi hidrolisa minyak sawit adalah gliserol dan asam lemak bebas. Reaksi ini dapat dipercepat dengan adanya faktor-faktor seperti panas, air, keasaman, dan katalis. Semakin lama reaksi berlangsung, maka semakin banyak kadar ALB yang terbentuk. Sekian dulu ya penjelasan kali ini, semoga bermanfaat. Jalan-jalan ke toko buku, Bujur deh. baca majalah sampai terselellah. Ya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching dan sampai jumpa. Bye.